Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2 yang Bunda sayangi dan Bunda kangen. Hari ini kita akan belajar lagi bertemu dengan Bunda Yuni ya. Walaupun kita tidak bisa tatap muka tetapi masih bisa mendengarkan suara Bunda Yuni. Hari ini anak-anak kita akan belajar di tematik yaitu tema 3. Ingat ya, buku di tema 2 kemarin sudah ganti. Kemarin kan bu petiknya 2B. Nah sekarang dibuka buku bu petiknya 2C dengan judul tema 3 tugasku sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar bersama di subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah masuk di pembelajaran 1. Di tema 3 ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengetahui letak denah rumah ya dan mata uang. Lalu kita akan belajar perbedaan tugas di rumah, di sekolah, ya. Lalu perbedaan agama, macam-macam agama, dan kita akan belajar gramatika, membuat hiasan dari bahan alam dan bahan buatan, lalu melakukan gerakan tari dan menggambar imajinatif. Nah, seperti biasa, sebelum kalian menyimak video dari Bunda, pastikan sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah sholat duha. Jangan lupa ya, disiapkan buku bu petik 2C, buku tugas tematik, dan buku catatannya. Kita mulai pembelajarannya. Di pembelajaran 1 ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan kosakata tentang letak rumah ya. Jadi, apakah kalian mengetahui letak rumah kalian? Pastinya tahu ya. Nah, letak rumah itu dapat kita ketahui menggunakan denah. Nah, nanti apakah kalian sudah tahu denah itu apa? Nah, kita akan bahas setelah ini. Nah, ketika kalian mengetahui denah itu apa dan letak rumah kalian di mana, pastinya kalian itu menemui kosakata ya. Kosakata yang berkaitan dengan denah. Contoh, pastinya ada di sebelah kanan rumah, di sebelah kiri rumah, di belakang rumah, atau di depan rumah. Masih ingat kalian denah itu seperti apa? Nah, coba perhatikan gambar itu. Itu adalah contoh denah. Itu disebut denah, ya. Nah, denah itu apa, anak-anak? Denah itu adalah petunjuk berupa gambar yang menunjukkan letak kota, letak jalan, dan arah mata angin. Nah, itu adalah denah. Jadi denah itu petunjuk berupa gambar. Jadi gambarnya itu menunjukkan letak suatu tempat ya. Tempat apa saja? Ada letak kota, letak jalan, maupun arah mata angin. Nah, di sini kalian harus mengetahui arah mata angin itu ada apa saja. Yang paling atas ada huruf U, ya, itu adalah utara. Lalu di sebelahnya ada timur laut, lalu atau bisa disingkat dengan TL ya. Lalu di bawahnya ada huruf T, timur. Di bawahnya lagi ada tenggara. Di bawahnya lagi
U itu berseberangan dengan S, selatan. Lalu di sebelah selatan, di sebelah kirinya ada barat daya. Di atasnya ada barat B. Nah, B itu berseberangan dengan huruf T. Di atasnya huruf B ada barat laut. Nah, itu adalah arah mata angin. Ada utara, ada timur, ada selatan, ada barat. Lalu kalian juga harus mengetahui ada di antara utara dan timur itu ada timur laut. Di antara timur dan selatan itu ada tenggara. Di antara selatan dan barat ada barat daya. Di antara arah barat dan utara ada barat laut. Itu kalian harus hafal ya. Ingat, arah utara itu selalu di atas dan arah selatan itu ada di bawah. Arah timur ada di sebelah kanan dan arah barat ada di sebelah kiri. Coba anak-anak kalian perhatikan denah ini. Nah, di situ ada rumah Christine, ada minimarket, ada rumah Bayu, rumah Mila, rumah Edi, sekolah, dan puskesmas. Nah, sekarang kita belajar membaca denah ya. Coba ikuti Bunda. Di situ ada apa saja kalian lihat? Ada arah mata angin. Nah, kecil itu ya di atasnya rumah Mila. Lalu ada jalan, ada nama jalannya ya anak-anak. Ada jalan Pelangi dan jalan Cemara. Sekarang kita belajar membaca denah. Kita mulai dari rumah Mila. Mila tinggal di jalan Pelangi. Apakah betul? Iya, betul. Mila tinggal di jalan Pelangi. Di sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu. Rumah Bayu itu yang Bunda beri kotak warna oranye, ya. Lalu di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah Edi. Bunda beri kotak berwarna merah. Di depan rumah Mila ada apa? Di depan rumah Mila terdapat minimarket. Bunda beri kotak warna kuning. Nah, sekarang coba kalian cari di mana ya rumah Christine itu ada di Jalan Cemara atau di Jalan Pelangi? Iya, betul sekali. Rumah Christine ada di Jalan Pelangi. Lalu, puskesmas itu ada di jalan mana ya? Nah, puskesmas itu ada di Jalan Cemara. Nah, di seberang sekolah terdapat apa? Terdapat minimarket di seberang sekolah, di depannya itu ada minimarket. Nah, seperti itu anak-anak. Kalian bisa latihan di rumah. Sekarang kita beralih ke matematika, yaitu mengenal nilai pecahan uang logam. Uang gunanya untuk apa? Uang itu adalah alat untuk membayar. Ingat ya anak-anak, mata uang negara kita Indonesia adalah rupiah ya. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Nah, uang itu dibedakan menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas.
Coba perhatikan gambarnya. Ada contoh uang kertas Rp2.000 dan uang logam Rp2.000, tetapi ia terdiri dari uang logam sejumlah 2 keping. Nah, cara membacanya anak-anak, satu buah uang logam itu disebut satu keping. Jadi di sini ada contoh. Ada nilai Rp100, berarti itu satu keping Rp100. Satu keping Rp200. Satu keping Rp500. Satu keping Rp1.000. Nah, seperti itu. Jika uang logam itu satu buahnya itu disebut keping, jika uang kertas adalah lembar. Nah, ini ada contoh bagaimana cara menulisnya dan cara membacanya. Yang pertama, ada gambar uang logam Rp100. Ditulis, ingat ya anak-anak, jika menulis uang depannya harus kalian sertai huruf R besar dan P kecil. Itu singkatan dari rupiah. Ya, yang pertama ada uang Rp100 ditulis Rp 100 atau 100,00 dibaca Rp100. Gambar yang kedua ada satu keping Rp200. Ini adalah uang Rp200. Ditulis Rp 200,00 dibaca Rp200. Gambar yang ketiga yaitu uang Rp500. Ditulis Rp 500,00 dibaca Rp500. Gambar yang keempat yaitu uang Rp1.000. Ditulis Rp 1.000. Ingat, angka 1.000 itu adalah 1.000,00 dibaca Rp1.000. Anak-anak, nilai uang itu dapat dibandingkan. Perhatikan contoh ini. Ada Rp100 dan Rp500. 1 dan 5 saja kita bandingkan angka awalnya. Ya. 1 Rp100 itu lebih kecil dari Rp500. Ya. Jadi kita tulis simbolnya yaitu, ingat, masih ingat ya tanda perbandingan, yang besar kita caplok. Nah, contoh yang kedua yaitu ada Rp1.000 dan Rp200. Rp1.000 itu lebih besar dari Rp200. Ingat, yang besar kita caplok. Nah, itu bagaimana cara kita membandingkannya. Kemarin kita membandingkan tentang angka ratusan. Nah, sekarang kita membandingkan nilai uang. Nah, sekarang kita belajar mengurutkan uang logam. Kita urutkan uang logam ya, Bunda ulas sedikit saja, mulai dari yang terkecil nilainya. Di sini ada uang logam Rp500, Rp100, Rp1.000 dan Rp200. Kita urutkan dari nilai yang terkecil. Di sebelahnya ada kotak, itu jawabannya ya. Yang paling kecil, yang terkecil yaitu ada nilai Rp100, Rp200,
Rp500, dan Rp1.000. Itu anak-anak urutannya. Kita akan belajar bagaimana cara mengetahui birama dan membuat pola irama. Ada banyak bunyi di sekitar kita ya anak-anak. Jika bunyi-bunyi dimainkan berulang akan menghasilkan pola irama. Birama itu adalah kelompok irama yang membentuk hitungan tetap ya atau ketukan. Nah, birama itu ada jenisnya. Ada 3, yaitu birama 2/4 artinya tiap satu birama ada 2 ketukan. Lalu ada birama 3/4 artinya tiap satu birama ada 3 ketukan. Ada lagi birama 4/4. Artinya tiap satu birama ada 4 ketukan. Jenis birama ada 3, birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Anak-anak perlu kalian tahu bahwa bunyi itu dibedakan menjadi 2. Ada bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam itu misalnya berasal dari suara angin, suara hujan, atau suara petir, dan suara binatang-binatang yang berkicau. Nah, sedangkan bunyi buatan bisa berasal dari tubuh manusia, yaitu misalnya jika bersiul dan tepuk tangan. Nah, bisa juga berasal dari alat musik. Nah, ini adalah contoh jenis alat musik pukul tak bernada atau bisa disebut musik ritmis. Ada drum, ada timpani, ada tamborin, ada gimbal, ada triangle, ada gendang, ada gong, dan ada rebana. Untuk lebih jelasnya lagi, Bunda jelaskan kembali ya. Birama 2 yaitu memiliki 2 hitungan atau 2 ketukan. Artinya hitungannya 22. Yang pertama, hitungan 1 menjentik jari. Coba dilihat gambarnya. Hitungan 2 bertepuk tangan prok. Jadi klik prok, itu adalah birama 2. Lalu birama 3 yaitu memiliki 3 hitungan atau 3 ketukan. Artinya hitungannya 33. Hitungan 1 menjentik jari ya, ada klik. Nah, itu kalian bisa lihat gambarnya ya. Hitungan 2 bertepuk tangan prok dan hitungan 3 bertepuk tangan prok. Jadi ada klik prok prok. Nah, itu bisa kalian coba kalian coba di rumah. Tadi di atas sudah Bunda jelaskan ya, ada contoh alat musik ritmis. Nah, itu kalian bisa membuat pola dengan alat musik itu. Ada drum, rebana, marakas, tamborin, atau gendang. Nah, di sini Bunda beri contoh lagi. Ada pola irama pada birama 3 ya. Ada gambarnya ya, ada cerek dung dung. Cerek dung dung. Nah, berarti hitungannya 3. Lalu ada membuat pola irama tadi Bunda menjelaskan ada bunyi buatan ya dari contoh bersiul atau tepukan tangan ya dari anggota tubuh kita.
Ada jentik jari, ada tepuk tangan, dan hentakan kaki. Nah, di sini Bunda memberikan contoh pola irama pada birama 4, yaitu ada klik prok prok prok. Kita ulangi lagi, ada klik prok prok prok. Nah, seperti itu. Atau kalian balik prok 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 klik. Nah, itu sama, akan membentuk pola irama pada birama 4. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang bisa Bunda sampaikan. Nah, agar Bunda tahu sampai mana kalian memahami penjelasan Bunda, kerjakan soal latihan ini ya. Ada nomor 1, 2, 3, 1 dan 2. Nah, untuk nomor 1 dan 2 itu ada di latihan ya. Kalian bisa lihat di buku petiknya di halaman 13. Nah, agar kalian lebih jelasnya lagi. Nah, untuk di halaman 13 itu kalian bisa menulisnya nomor 1 kalian bisa mengganti dengan nomor 4 dan nomor 2 kalian bisa mengganti dengan nomor 5. Dan cara mengerjakannya yaitu tulis di buku tugas tematik ya. Tulis jawabannya saja. Misalkan nomor 1 jawabannya adalah C. Berarti C titik paranada. Nah, seperti itu. Jadi ditulis beserta kalimatnya. Tidak abjadnya saja. Ya anak-anak, ditulis beserta kalimatnya. Nah, jangan lupa diperhatikan perintahnya apa saja. Nah, untuk nomor 5 kalian tidak perlu menggambar tidak apa-apa. Nomor 3 dan nomor 5 kalian tidak perlu menggambar tidak apa-apa. Jika kalian lebih suka menggambar, boleh kalian menggambarnya. Jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom Bunda. Terima kasih anak-anak, kalian hari ini telah menyimak video Bunda di pembelajaran 1. Sampai ketemu besok di pembelajaran 2 dan 3. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran dari Bunda. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.